Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hermin Marlian NPM 08, Iren Firda Sakina NPM 09, Riyani NPM 15, Sulastri NPM 19, Adelia Fatharani NPM 21, dan Hajar Hartati NPM 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Definisi penyakit asma merupakan gangguan inflamasi kronik pada saluran napas yang melibatkan banyak sel-sel inflamasi seperti eosinofil, sel mas, leukotrin, dan lain-lain. Inflamasi kronik ini berhubungan dengan hiperresponsif jalan nafas yang menimbulkan episode berulang dari mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam dan pagi dini hari. Kejadian ini biasanya ditandai dengan obstruksi jalan nafas yang bersifat reversibel baik secara spontan ataupun dengan pengobatan. Klasifikasi golongan obat yang pertama ada obat pereda. Obat pereda ini diberikan pada saat serangan asma timbul dan pemakaian dihentikan ketika asma sudah mereda. Contoh obatnya yaitu ada agonis beta 2, antikolinergik, dan kosteroid sistemik. Yang kedua ada obat pengontrol. Obat pengontrol ini ditunjukkan untuk mencegah serangan asma dan mengatasi masalah dasar asma, yaitu inflamasi respiratorik kronik dan efektif dalam penanganan asma di semua tingkatan yang diberikan dalam waktu jangka panjang dan terus-menerus. Contoh obatnya yaitu antiinflamasi seperti kortikosteroid, natrium kromoglikat, natrium nedokromil, dan antihistamin aksi lambat. Golongan obat asma yang pertama ada pengontrol atau antiinflamasi. Golongan obat yang pertama itu steroid inhalasi dengan nama generik fluticasone propinat. Bentuk kemasan yaitu inhalasi dosis terukur. Dan budesonide bentuk kemasan inhalasi dosis terukur dan terbuheller. Yang kedua ada anti-leukokotrin, nama generik yaitu Javirlukas, bentuk kemasan oral atau tablet. Yang ketiga ada kortikosteroid dengan nama generik metilprednisolon, bentuk kemasan oral, prednison bentuk kemasan oral, dan dexamethasone bentuk kemasan oral. Dan yang keempat ada agonis beta 2 kerja lama yaitu ada procaterol bentuk kemasan oral dan formoterol bentuk kemasan terbuheller. Golongan obat kedua yaitu ada pelega atau bronkodilator. Yang pertama ada metilsatin, nama generiknya teofilin lepas lambat, bentuk kemasan oral, teofilin bentuk kemasan oral, aminopilin bentuk kemasan oral dan injeksi. Yang kedua ada agonis beta 2 kerja singkat dengan nama generik terbutalin, bentuk kemasan oral, IDT, terbuhel solution, ampul atau injeksi. Dan salbutamol bentuk kemasan oral, IDT, Rotacap solution. Dan yang ketiga yaitu ada antikolinergik dengan nama generik penoterol, bentuk kemasan IDT solution, dan ipratopium bromid dengan bentuk kemasan IDT dan solution. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Yang pertama yaitu golongan metilsatin. Mekanisme kerjanya yaitu terjadinya hambatan pada enzim fosfodiesterase yang menyebabkan bronkodilatasi dan terjadinya hambatan pada reseptor adenosin pada saluran napas sehingga tidak terjadi bronkokontriksi. Efek farmakodinamiknya yaitu ada relaksasi otot polos bronkus terutama bila otot bronkus dalam keadaan kontriksi. Yang kedua yaitu ada golongan beta 2 agonis dengan mekanisme kerja yaitu relaksasi otot polos jalan napas dengan menstimulasi reseptor beta 2 adrenergik dengan meningkatkan CAMP dan menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkokontriksi. Efek farmakodinamiknya yaitu mempunyai efek bronkodilatasi dan menurunkan permeabilitas kapiler. Mekanisme kerja obat yang ketiga yaitu ada golongan antimuskarinik. Obat golongan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada short acting muskarinik atau sama. Contohnya itu ada ipratropium dan oxitrapium. Dan yang kedua ada long acting antimuskarinik atau lama. Contohnya ada tiotropium, aclinidium, dan glycopyrronium. Dengan mekanisme kerja yaitu bekerja dengan memblok
efek bronkokonstriksi dari asetilkolin pada reseptor muskarinik M3 yang terdapat pada otot polos saluran pernapasan. Efek farmakodinamiknya yaitu dapat memberikan kelegaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang keempat ada golongan kortikosteroid. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan menghalangi kemampuan alami tubuh untuk membengkak sebagai reaksi terhadap stimulus. Golongan ini digunakan untuk mengendalikan serangan asma mendadak dan berat. Efek farmakodinamiknya yaitu mengurangi sensitivitas jalan napas terhadap rangsangan. Yang selanjutnya ada prevalensi. Yang pertama, menurut data dari laporan Global Initiative for Asthma atau GINA pada tahun 2017, persentase angka kejadian asma di berbagai negara yaitu 1-18% dan diperkirakan terdapat 300 juta penduduk di dunia menderita penyakit asma. Yang kedua yaitu menurut WHO pada tahun 2016 memperkirakan sekitar 235 juta penduduk dunia menderita asma dan kurang terdiagnosis dengan angka kematian lebih dari 80% di negara berkembang. Menurut Kemenkes 2011, yaitu penyakit asma masuk ke dalam 10 besar penyebab kesakitan dan kematian. Dan menurut Iskesdas, pada tahun 2018, angka kejadian asma di Indonesia mencapai 5,75%. Yang selanjutnya itu ada patofisiologi. Asma adalah obstruksi jalan napas difusi reversibel. Obstruksi ini disebabkan oleh satu atau lebih dari kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronki yang menyempitkan jalan napas, atau pembengkakan membran yang melapisi bronki, atau pengisian bronki dengan mukus yang kental. Selain itu, otot-otot bronkial dan kelenjar membesar, sputum yang kental banyak dihasilkan, dan alveoli menjadi hiperinflamasi dengan udara terperangkap di dalam jaringan paru. Beberapa individu dengan asma mengalami respon imun yang buruk terhadap lingkungan mereka. Antibodi yang dihasilkan kemudian menyerang sel-sel MATS di dalam paru. Pemajanan ulang terhadap antigen mengakibatkan ikatan antigen dengan antibodi, menyebabkan pelepasan produk sel-sel MATS yang disebut mediator seperti histamin, bradikinin, dan prostaglandin, seperti anafilaksis dari substansi yang bereaksi lambat. Pelepasan mediator ini dalam jaringan paru mempengaruhi otot polos dan kelenjar jalan nafas, menyebabkan bronkospasme, pembengkakan membran mukosa, dan pembentukan mukus yang sangat banyak. Tonus otot bronkial diatur oleh influx saraf vagal melalui sistem parasimpatis. Pada asma idiopatik atau non-alergik, ketika ujung saraf pada jalan napas dirangsang oleh faktor seperti infeksi, latihan, dingin, merokok, emosi, dan polutan, jumlah asetilkolin yang dilepas akan meningkat. Keterbatasan aliran udara pada asma bersifat recurrent dan disebabkan oleh berbagai perubahan dalam jalan nafas, meliputi yang pertama ada bronkotriksi. Pada asma eksaserbasi akut, kontraksi otot polos bronkus atau bronkokontriksi terjadi secara cepat, menyebabkan penyempitan saluran nafas sebagai respon terhadap paparan berbagai stimulus termasuk alergan atau iritan. Bronkokontriksi akut yang diinduksi oleh alergen ini merupakan hasil IgE dependent release of mediator dari sel MATS yang meliputi histamin, triptase, leukotrin, dan prostaglandin yang secara langsung mengakibatkan kontraksi otot polos saluran nafas. Yang kedua ada edema jalan nafas. Munculnya faktor lain yang lebih membatasi aliran udara. Faktor-faktor tersebut meliputi edema, inflamasi, hipersekresi mukus, pembentukan mukus plug, perubahan struktural termasuk hipertrofi dan hiperplasia otot polos pada saluran nafas. Yang ketiga ada airway hyperresponsive, yaitu mekanismenya yang dapat mempengaruhi airway hyperresponsive bersifat multiple, di antaranya termasuk inflamasi disfungsional, neuroregulation, dan perubahan struktur di mana inflamasi merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat airway hyperresponsive.
Yang keempat yaitu ada airway remodeling. Airway remodeling ini melibatkan aktivasi banyak sel yang menyebabkan perubahan permanen dalam jalan nafas. Hal ini akan meningkatkan obstruksi aliran udara. Airway hyperresponsive dan dapat membuat pasien kurang responsif terhadap terapi. Biopsi bronkial dari pasien asma menunjukkan gambaran infiltrasi eosinofil, sel mas, serta sel T yang teraktivasi. Hal ini menunjukkan bahwa epitelium mengalami perlukaan secara kronis serta tidak terjadi proses repair yang baik, terutama pada pasien yang menderita asma berat. Adanya gabungan perubahan dalam jalan napas tersebut akan membatasi aliran udara pada penderita asma dan dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu ada etiologi. Etiologi asma masih belum jelas, namun terdapat berbagai faktor resiko yang dapat memicu terjadinya asma seperti jenis kelamin, usia, riwayat TATOVI, perubahan cuaca, tungau debu rumah, paparan asap rokok, binatang piaraan, dan makanan. Pada asma ekstrinsik atau alergi, asma yang disebabkan oleh alergen yang diketahui masanya sudah terdapat semenjak anak-anak, seperti alergi terhadap protein, serbuk sari, debu, bulu halus, binatang, dan debu. Dan kedua ada asma intrinsik idiopatik, yaitu asma yang tidak dapat ditemukan faktor pencetus yang jelas, tetapi adanya faktor-faktor non-spesifik seperti flu, latihan fisik, atau emosi sering memicu serangan asma. Asma ini sering muncul sesudah usia 40 tahun setelah menderita infeksi sinus atau cabang trakeobronkial. Yang ketiga yaitu ada asma campuran, asma yang terjadi atau timbul karena adanya komponen ekstrinsik dan intrinsik. Yang selanjutnya yaitu ada simptom atau gejala dari penyakit asma, antara lain ada mengi, napas pendek, kemudian batuk, serta rasa sesak di dada yang bervariasi dari waktu ke waktu dengan frekuensi dan intensitas yang berbeda-beda setiap orangnya. Kemudian gejala ini juga berkaitan dengan variabel aliran udara ekspirasi, seperti kesulitan bernafas akibat adanya bronkokonstriksi atau penyempitan saluran udara, kemudian penebalan saluran udara, serta peningkatan mukus atau lendir. Selanjutnya yaitu diagnosis, di mana berdasarkan inflamasi kronik, dalam menentukan diagnosis utama penyakit asma terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya riwayat gejala pernapasan, seperti mengi, napas pendek, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada keterbatasan aliran udara ekspirasi. Selanjutnya, selain daripada itu, ada juga tambahan kriteria yang dapat digunakan dalam diagnosis asma. Yang pertama, bisa berdasarkan riwayat gejala pernapasan yang bervariasi, kurang lebih sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu berdasarkan bukti variabel ekspirasi yang menyebabkan keterbatasan aliran udara. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui nilai FEV1 apakah ada di batas normal atau kurang atau bahkan lebih. Dan pemeriksaan ini mungkin saja dilakukan berulang kali selama gejala itu masih ada, dan biasanya pemeriksaan ini dilakukan di pagi hari atau setelah penggunaan pengobatan bronkodilator. Selanjutnya yang ketiga ada pemeriksaan fisik pada pasien asma yang biasanya mungkin terlihat normal, namun seringkali bisa ditemukan mengi pada auskultasi atau pada pemeriksaan, terutama pada ekspirasi yang dipaksakan. Dapat dilihat di sini ada bagan yang menyatakan tahapan-tahapan dari pemeriksaan fisik untuk pasien dengan penyakit asma. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi. Yang pertama yaitu ada salbutamol. Obat ini merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan beta-2 agonis kerja singkat dengan onset yang cepat, sehingga obat ini diperuntukkan untuk atau sebagai obat pelega dengan indikasi untuk bronkodilatasi, mast-cell, emfisema, dan obstruksi saluran napas. Kemudian efek sampingnya antara lain nyeri kepala, pusing, mual, tremor tangan, serta ada efek toksik yaitu tasikardia, palpitasi, aritmia, dan dikontraindikasikan untuk seseorang yang memiliki
hipersensitif, diabetes, hipertiroid, insufisiensi miokardial. Nah, obat salbutamol ini juga tersedia dalam sediaan oral, inhalasi aerosol, dan inhalasi nebulizer. Selanjutnya yaitu terbutalin. Terbutalin juga termasuk ke dalam obat golongan beta-2 agonis yang kerja singkat dengan onset cepat, di mana diperuntukkan juga sebagai obat pelega dan diindikasikan untuk asma bronkial, kemudian bronkritis kronis, emfisema, dan penyakit paru lainnya. Efek sampingnya antara lain tremor, palpitasi, pusing. Efek toksiknya yaitu aritmia dan dikontraindikasikan untuk hipertiroidisme. Untuk terbutalin ini tersedia dalam sediaan oral, injeksi subkutan, intramuskular, atau injeksi intravena lambat, serta inhalasi aerosol dan inhalasi nebulizer. Yang selanjutnya yaitu teofilin. Teofilin ini termasuk ke dalam golongan obat metilsantin yang bekerja sebagai obat atau terapi pengontrol, di mana teofilin ini diindikasikan untuk asma bronkial, bronkritis asmatik kronis, emfisema, dengan efek samping antara lain mual, muntah, kemudian diare, sakit kepala, dan lainnya. Kemudian ada efek toksik yaitu gangguan fungsi hati dan dikontraindikasikan untuk penderita tukak lambung yang aktif, mempunyai riwayat penyakit kejang, jantung, hipertensi, dan gangguan hati. Yang selanjutnya yaitu ada hidrokortison, prednison, dexamethasone, dan triamcinolone yang termasuk ke dalam obat golongan kortikosteroid, di mana obat kortikosteroid ini itu bisa sebagai obat atau terapi pelega dan juga terapi pengontrol. Obat ini diindikasikan untuk diberikan kepada penderita asma parah dan tidak dapat dikendalikan dengan obat asma yang lain. Efek sampingnya antara lain ada osteoporosis, moon phase, impotensi, dan lainnya. Kemudian ada efek toksik yaitu supresi aksis kelenjar hipotalamus adenokortikal. Kemudian ada ketergantungan psikologis dan dikontraindikasikan untuk infeksi sistemik. Selanjutnya, terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan antara lain ada edukasi pasien, pengukuran dengan big flow meter, identifikasi dan pengendalian faktor pencetus, pemberian oksigen, kemudian banyak minum untuk menghindari dehidrasi, serta melakukan latihan fisik yang rutin atau berolahraga seperti renang. Selanjutnya ada penata laksanaan penyakit asma, yang mana tata laksana pasien asma ini merupakan manajemen kasus untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup agar pasien asma dapat hidup normal tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau asmanya terkontrol. Yang mana pada prinsipnya penata laksanaan asma ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, penata laksanaan asma akut atau saat serangan. Yang kedua yaitu penata laksanaan asma jangka panjang atau kronik. Selanjutnya ada contoh kasus dengan solusi metode SOAP. Dapat dilihat di sini ada pasien dengan identitas usia 5 tahun 10 bulan 14 hari yang memiliki keluhan utama yaitu sesak napas, batuk, panas sejak 1 minggu dengan diagnosis asma bronkial tanpa adanya riwayat penyakit ataupun riwayat penggunaan obat lain sebelumnya dan tidak ada alergi. Di sini dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik dan vital, dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada pemeriksaan lanjutan. Kemudian ada assessment. Assessment ini adalah penentuan berdasarkan objektif, penentuan obat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada planning atau recommendation, yang mana tercantum perlu dilakukan pemantauan kadar kalium darah, denyut nadi, dan kadar teofilin. Kemudian dilakukan pengukuran saturasi oksigen atau FEV1 untuk mengetahui adanya perbaikan fungsi saluran napas,
serta diberi minum air hangat untuk meredakan batuknya. Kemudian di kasus kedua ini tidak jauh berbeda, hanya saja di sini tercantum adanya riwayat penggunaan obat sebelumnya, yaitu salbutamol, paracetamol, cotrimoxazole, ambroxol, yang mana di sini juga sama dilakukan pemeriksaan fisik dan vital serta pemeriksaan laboratorium, dan ada assessment juga. Dan yang membedakan adalah plan atau recommendation-nya, di mana di sini perlu dilakukan penyesuaian dosis pemberian dexamethasone 4. Kemudian planning selanjutnya itu hampir sama dengan kasus yang sebelumnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.